Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Angga Anggara di acara Ngomongin Kita. Ya, kali ini kita akan membahas tema pelecehan seksual, yaitu kasus yang marak terjadi di antara masyarakat sekarang ini, baik di kalangan ustadz, pelajar, mahasiswi, bahkan anak-anak pun turut menjadi korban kasus pelecehan seksual ini. Nah, sekarang saya sudah menghadirkan bintang tamu, yaitu Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu Fadel Muhammad. Ya, dimana kedepannya kita akan diskusi dan ngomong-ngomong bareng Fadel tentang kasus pelecehan seksual yang sedang marak-maraknya sekarang ini. Menurut Fadel, gimana? Akhir-akhir ini kan banyak terjadinya pelecehan seksual, dari kiai ataupun dari orang-orang biasa. Itu menurut Fadel sendiri gimana itu yang terjadi di masa yang sekarang ini? Pelecehan seksual memang sering terjadi, apalagi di saat sekarang, ya kan. Pelecehan seksual pun tidak menentu dengan keadaan, baik itu di masyarakat atau di daerah lingkungan kampus, bahkan yang lain. Itu udah kerap terjadi, kan. Apalagi saat sekarang kita pasti sudah tahu semuanya, kan, mengenai berita-berita pelecehan seksual dari seorang mahasiswi yang dilecehkan oleh dosennya ataupun masyarakat luar seperti guru ataupun kiai yang saudara sebutkan tadi, kan. Namun memang kesadaran kita mengenai pelecehan seksual ini, menurut saya kurangnya pengetahuan gitu. Pengetahuan maksudnya itu ya mereka tahu yang mereka perbuat, cuman mereka tidak berpikir terlebih dahulu ketika akan berbuat. Dan pelecehan seksual ini contohnya saja ketika pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang hangat-hangatnya kemarin itu, kan, ya. Mahasiswi Unri, ya kan, ya, mahasiswi Unri itu tuh kan ceritanya itu kan mahasiswi ini kan dia itu bimbingan skripsi sama dosen. Nah, ya betul. Dosennya, kan. Nah, yang herannya itu kan ketika bimbingan tuh itu tuh kejadiannya kalau nggak salah bulan November, kalau nggak salah, kan. Sebulan yang lalu. Ya, mahasiswi ini kan hanya bimbingan, kan. Tapi dosen sepangkat dosen bisa lah melakukan pelecehan, itu kan aneh, ya kan. Memang udah kita yakini dia udah dosen, bahkan udah profesor mungkin, ya kan. Tinggi dong. Ya. Tapi itulah kejadian yang di dekat kita di Unri, kan, di Riau. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh seorang dosen ketika mahasiswinya bimbingan. Itu kan awal ceritanya itu kan mahasiswi ini kan dia itu curhat di media sosial, di Instagram itu kalau nggak salah saya pernah dengar kemarin. Dia itu cerita mengenai kejadian yang dialami, yang dilakukan ataupun dilecehkan oleh dosennya ketika bimbingan. Itu sampai bahkan udah dilaporkan ke polisi, bahkan dituntut balik oleh dosen itu, kan. Dosen itu bilang dia tidak ada berbuat itu, bahkan dia berani sumpah ini, sumpah itu, ya kan. Tetapi kan ujung-ujungnya tindak lanjut dari Polres di Riau itu mungkin udah berjalan. Jadi kemarin saya juga dengar dosen itu udah ditindaklanjuti gitu. Dan memang keadaan sekarang pelecehan seksual itu marak sekali. Tidak memungkiri juga akan terjadi di lingkungan kita, kan, di kampus kita. Tapi kan itu kita mewaspadai, memang keadaan sekarang perempuan tuh terlalu dihabisi oleh orang-orang yang memang tidak mengamalkan ilmunya dengan baik, mementingkan hawa nafsu. Iya, hawa nafsu itu kan susah sekali dikontrol, ya kan. Apalagi kita mahasiswa tentu paham lah tentang itu, ya kan, hawa nafsu, ya kan. Jadi menurut Fadel, dalam pandangan agama itu gimana itu yang Fadel ketahui hukumnya atau apanya itu? Iya, kalau kita mengaitkan ke agama pasti udah ada hukumnya, ya, kan. Memang. Itu jadinya kita melakukan kezoliman atau zina, istilah dalam agama kita, ya kan.
dan Al-Qur'an pun udah banyak menjelaskan mengenai zina ini, ya kan. Ya kalau apa namanya, bahkan di lingkungan agama pun seorang guru ataupun kiai, bahkan pemilik pesantren pun bisa melecehkan masih apa namanya santri-santrinya di pesantren, ya kan. Itu kan ada kemarin terjadi, banyak. Ada kejadiannya kan, yang lucunya tuh dia paham tentang agama, cuman lucunya tuh dia tuh kan udah pemilik pesantren, dia udah guru agama. Cuman dia mengatakan ke santri-santrinya yang perempuan nih, dia harus patuh dan taat kepada guru gitu. Jadi iming-imingnya pemilik pesantren tuh kalau nggak salah dia tuh menjanjikan lah ataupun mengatakan harus taat lah kepada guru, apa yang diperintahkan guru harus taat gitu. Jadi semena-menanya dia tuh yaitu tindakan yang seperti pelecehan seksual itu kan. Itu tuh kan ada terjadi di daerah Jawa kalau nggak salah saya. Udah nggak manusia lagi. Iya, udah tidak terkontrol lagi mungkin kan. Lucu kan gitu. Dan mungkin ya kalau dibilang-bilang palingan guru agama tuh bilang ke santrinya, nanti saya akan membantu Anda kuliah lah, membiayai lah, tapi Anda harus mengikuti apa yang saya inginkan gitu, apa yang saya perintahkan. Salah satunya seperti tindakan pelecehan seksual. Itu kan lucu sekali ya kan. Dia paham agama tapi dia begitu. Iya. Terus apa harapan Fadel untuk kedepannya bagi kaum wanita atau bagi kaum-kaum yang masih lajang gitu, yang agar terhindar dari pelecehan seksual ini serta lebih memiliki arah positif gitu? Ya mungkin proses untuk agar kejadian ini dapat diatasi dengan baik tidak instan juga, cuman butuh proses. Ya mungkin kalau kita di lingkungan mahasiswa pasti adalah lembaga-lembaga ataupun organisasi yang mengelola seperti bidang keperempuanan ataupun yang lain-lain ya kan, yang memang fokusnya ke perempuan gitu. Mungkin di situ pengetahuan tentang gimana kita menjaga diri kita sebagai perempuan, bagaimana kita harus berhati-hati ataupun bergaulnya dibatasi. Itu tuh kan kalau kita di lingkungan mahasiswa pasti apa namanya bercampur gitu, laki-laki perempuan berteman segala macam hal biasa. Namun kan kita harus bisa ya mengimplementasikannya tuh dengan baik gitu, agar nanti tidak terjadi lagi hal-hal demikian. Apalagi kalau kita sebagai seorang mahasiswa itu tuh harus paham sekali mengenai pelecehan seksual ini gitu. Makanya di organisasi itu pun ada bidang-bidang khusus perempuanan, keagamaan, apalagi kita di kuliah di Universitas Islam ya kan. Berarti kita boleh dekat dengan lawan jenis, tapi kita harus bisa mengontrolnya. Cuman kan tidak dipungkiri juga kejadian-kejadian seperti itu terjadi, apalagi di lingkungan kita sekarang. Tapi kita harus timing kita sebagai perempuan tuh hendaknya tahu lah gitu. Misalkan kita bergaul dengan si A, si B yang laki-laki, tapi kita sampai tengah malam atau lain-lain segala macam, itu kan nanti ya di luar batas. Takutnya nanti kan yang namanya hawa nafsu laki-laki ataupun perempuan tuh sama aja, susah dikontrol gitu. Jadi itulah ngomong-ngomong kita bersama Fadel tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya memang pelecehan seksual di era sekarang ini cukup memperhatikan bagi mental perempuan, terutamanya untuk kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Jadi kita sebagai kaum yang milenial harusnya bisa untuk lebih menanggapi lagi gimana kita agar terhindar dari pelecehan seksual tersebut. Ya kita banyak saja untuk kegiatan positif dan melakukan pekerjaan yang insya Allah bisa mendekatkan kita diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuman sampai di sini ngomongin kita pada kesempatan kali ini.
Saya Angga Anggara dan Fadil Muhammad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.